mengenai pansus yang sekarang sudah terbentuk dan sudah memulai kemarin kembali. Ya, saya sampaikan terima kasih lah, saya penghargaannya pada keinginan teman-teman kami Dewan yang terhormat untuk membentuk pansus tunda bayar. Kalau saya istilahnya tunda bayar, punten ya. Kalau gagal berarti kami tidak berbuat apa-apa. Ya. Kalau yang namanya tunda bayar, kami hari ini dari kemarin, hari ini dan yang akan datang, insya Allah akan saya atau sedang diselesaikan. Saya menghargai dan kami pun komunikasi bahwa pansus itu khusus untuk mengetahui akar permasalahan terkaitnya tunda bayar. Walaupun hal demikian sudah kami sampaikan secara formal oleh saya kepada pimpinan dan beberapa teman-teman fraksi, oleh PAPD disampaikan dengan bangga, dan juga beberapa rapat koordinasi dengan komisi-komisi terkait. Ya, tapi kalau memang harus pansus ini mungkin ada pendalaman, tapi alhamdulillah niatnya baik, bahwa mungkin rekomendasi pansus itu akan memberikan masukan-masukan kepada kami, ya, untuk pertama sesuai dengan langkah-langkah kami, insya Allah tunda bayar ini akan kami selesaikan maksimal di bulan April. Yang kedua, pembangunan atau kebijakan di 2023 berjalan seperti sedia kala. Terakhir, ya insya Allah tidak akan terjadi lagi hal yang serupa di tahun berikutnya ya Pak ya. Tapi mengenai itu mungkin Pak, kan katanya akar masalah yang itu, dan mengenai penyelesaian katanya kan mau memangkas program-program yang dianggap kurang urgent. Saya rasa itu masih sebuah risiko di mana pembangunan berjalan atas usulan, usulan baik bottom up maupun top down. Ya. Misalnya, dan semua ini terwujud karena pokok-pokok pikiran, baik dari kami melalui Musrembang, ya, dari SKPD, termasuk dari dewan-dewan yang terhormat melalui reses. Dan itu satu hal yang wajar lumrah. Dituangkanlah dalam kebijakannya berupa program apa, kegiatannya di mana dan apa, lalu pagu anggaran pendukungnya untuk merealisasikannya berapa, gitu kan? Nah, karena terlalu banyak program-program yang masuk, ya, apa yang sudah kita putuskan bersama sehubungan dengan tunda bayar ini, ada beberapa yang saya rasionalkan. Pengertian rasionalkan ini, kalau istilah masa-masa COVID ada refocusing, di mana baik kami maupun dewan itu bisa merubah sesuatu kebijakan dengan cara menunda, menghilangkan, mengurangi, mengalihkan, dan lain sebagainya. Itu satu hal yang lumrah dan biasa. Dan kami lakukan itu sehingga kalau tidak salah sudah saya tanda tangani, akan saya beritahukan kepada dewan yang terhormat melalui pimpinan, itu yang dimaksud perubahan parsial. Dan perubahan parsial ini boleh dilakukan beberapa kali. Nanti peresmiannya nanti di penetapan perubahan anggaran. Itu mekanismenya. Berarti ada kemungkinan pokok-pokok pikiran dewan, ya artinya kan selama ini mungkin yang dimaksud pada den pokok-pokok pikiran yang berasal dari dewan yang terhormat atau anggota dewan pimpinan, itu semuanya enggak normal ya Pak. Tidak ada pengurangan, pengalihan, penambahan atau apa. Kalau pokir di dinas Pak, saya rasa kalau masalah anggaran yang kami tetapkan, ya itulah mungkin yang masih bisa kita lakukan. Misalnya untuk penyelesaian gedung Setda, yang di KIC. Ya, itu kan saya beban moral semasa dari dulu merencanakan pengalihan
pusat pelayanan pemerintahan ini di Gedung Sekda di KIC. Yang saya lakukan setiap tahap, dan semangatnya saya menjelang akhir tahun kepemimpinan saya mudah-mudahan itu bisa terselesaikan. Tapi karena ada persoalan ini, ya terpaksa kami selesaikan, tapi belum fungsional. Pengertian fungsional di sini kan harus ada kelengkapan, ya, internet, jalur saluran telepon misalnya, saluran internet, lift, genset. Yang jelas saya anggarkan hanya mampu menyelesaikan, tapi belum bisa memfungsionalkan. Paham? Jadi separuhnya aja. Jadi enggak selesai itu gedung, tapi belum bisa difungsionalkan karena yang tadi sarana prasarana, ya sarana prasarana sebagai layaknya perkantoran itu belum bisa kami tuntaskan. Mudah-mudahan di tahun ini ada rezeki, nanti di perubahan kita melengkapinya. Kalau enggak ya insya Allah 2024 oleh siapapun yang akan menjabat Bupati di Kuningan. Kan dengar-dengar tunda bayar ini kan ada yang 94, ada yang lebih kalau plus hutang katanya kan Pak. Saya rasa yang namanya tunda bayar itu apa yang kita putuskan di APBD 2022 yang tidak terbayar itu yang maksud tunda bayar. Kalau masih ada yang lain itu bukan tunda bayar, karena memang belum kita anggarkan. Belum dianggarkan itu seperti mohon maaf sertifikasi. Sertifikasi guru-guru itu karena memang sebetulnya bukan kita lengah. Kita tahu bahwa dari sejak awal ada sertifikasi, ya, ada perhitungan lebih dana transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun tidak ada kewajiban kami untuk mengembalikan. Selama uang itu ada, ya karena kami butuh, ya kami pakai. Pengertiannya. Nah, di tahun ini bukan Kuningan saja, semua kabupaten kota, semuanya dihitung ulang dan dipotong untuk membayar sertifikasi. Jadi dianggap oleh pemerintah pusat, bukan dianggap, memang sebenarnya uang itu sudah ada di pemerintah kabupaten kota masing-masing. Jadi yang seharusnya 12 bulan hanya mampu untuk 10 bulan. 10 bulan ya. Karena sertifikasi maka langsung masuk APBD ke anggaran masing-masing. Ke rekening masing-masing. Nah itu sertifikasi, dan alhamdulillah insya Allah besok kami bayar. Untuk sertifikasi. Untuk 2 bulan. Dengar-dengar jam kesda juga Pak. Kalau masalah jam kesda gini Om Deden ya. Jam kesda kalau masih ada kekurangan dan lain sebagainya, ini satu hal yang juga sedang saya rapihkan. Bahwa jaminan kesehatan daerah yang kami slotkan sekian, ternyata ya pelaksanaannya tuntutannya lebih. Ya. Ini juga untuk mengcover beberapa anggota masyarakat yang perlu ditolong, tapi dia misalnya belum ada BPJS-nya. Kita cover jam kesda. Kebetulan dari yang kita slotkan itu yang bisa hanya mengcover misalnya 1.000 orang, ini harus kami cover itu mungkin 2 kali lipatnya. Itu terjadi. Jadi anggaplah itu masih menjadi hutang kami, baik ke rumah sakit pemerintah maupun ke rumah sakit swasta. Ini sedang diinventarisasi. Nah, Pak, untuk menutupi itu, dengar-dengar kemarin kan mau melakukan pinjaman daerah ya Pak ya? Itu jadi enggak Pak? Saya rasa pinjaman daerah kami sudah lakukan. Oh sudah? Sudah lakukan. Pertama, kalau boleh saya sampaikan, ini untuk mengatur cash flow kami. Ya. Karena yang namanya pembayaran itu apabila tepat waktu wajib kita bayar. Ya. Sementara sambil berjalannya roda pemerintahan, kami pun kan menunggu dana-dana transfer. Apakah itu dana bagi hasil, apakah itu DAU, apakah itu dan lain sebagainya, DAK dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf, yang namanya pengelolaan keuangan daerah ini
catatannya jelas, clear and clearan, hanya artinya dalam kondisi hitungan. Hanya untuk mendukung itu, anggaran yang harus tersedia, ya saya tidak menyalahkan kalau saat-saat ini pemerintah provinsi, pemerintah pusat termasuk kami, ini sedang ada ya keinginan membangun namun banyak keterbatasan. Termasuk mungkin ada dana transfer yang terlambat masuk. Bahkan di tahun 2022 pun yang seharusnya masuk semua masih ada dana transfer yang tersisa. Nah disitulah kami menghargai kesulitan atau mungkin kesibukan pemerintah pusat dan kita mohon bersabar. Ya, maka dari itu daripada saya berspekulasi atau ingin cepat membangun tapi akhirnya kan hunian baru nih Om Dede mengalami sedemikian. Ya. Dan ini pelajaran yang sangat berharga. Tapi punten, mohon maaf, ya kalau aspirasi apapun ingin membangun ya, akhirnya harus bersabar. Seperti tadi pembangunan gedung Setda, atau Setda yang mungkin yang harusnya selesai tahun ini dan fungsional. Bahkan saya pernah berseloroh sebelum akhir jabatan saya ingin di kantor baru misalnya hanya 2 bulan atau 1 hari pun, nah, itu mungkin tidak tersampaikan. Berarti pinjaman daerah jadi 60 ya Pak ya jadinya? Ya. 60 M ya Pak? Ya, tapi itu kan dipakainya kan tergantung kebutuhan. Cash flow itu. Cash flow. Dan apabila cash flow itu kami bagus, akan kami kembalikan. Jadi yang akan terkena beban-beban dan lain sebagainya itu yang terpakai. Terhitung hari ini atau udah kemarin? Mulai sudah dari kemarin tanggal berapa hari apa? Kalau tidak salah hari Rabu. Oh hari Rabu. Dan mudah-mudahan mungkin besok sudah ada yang terpakai. Dan itu hanya waktunya. Yang tunda bayar, kami sudah menyelesaikannya kurang lebih 8,7 M. Apanya Pak? 8,7 M? Yang sudah terselesaikan. Yang sudah. Oh dari 94 itu. Ya. Dan mudah-mudahan sampai akhir bulan ini kami bisa menyelesaikan juga beberapa, terutama ya kami melihat situasi kondisi bagi yang belum terbayarkan. Itu kami lihat bukan urgensi semuanya, tapi bagaimana waiting listnya yang terlebih dahulu kita selesaikan. Karena kemarin penyelesaian administrasinya pun itu di akhir tahun anggaran 2022 itu semuanya mepet. Mepet waktu. Karena yang namanya tahun anggaran itu 1 tahun yang berjalan, satunya 2 hari 31 Desember dalam tahun yang sama.